Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, thayyib bi khair, tetap semangat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, anak-anak silakan berdoa dulu dengan membaca suratul Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surah An-Nas sampai dengan surah Al-Insyirah. Kemudian kita lanjutkan anak-anak, tema 1 subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 1. Pada pembelajaran sebelumnya, pada tema 1 subtema 1, anak-anak sudah mengetahui perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan cara alami dan buatan. Untuk yang cara alami ada generatif alami dan juga ada vegetatif alami. Untuk yang buatan, anak-anak mengenal dengan vegetatif buatan. Dan dalam video tersebut juga lengkap contoh-contohnya ya anak-anak. Sekarang Bu Afni ingin mereview sedikit. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah tanpa melalui perkawinan atau aseksual. Makhluk hidup baru atau keturunan berasal dari bagian tubuh induknya, hanya melibatkan satu induk. Keturunan ini memiliki sifat biologis yang sama dengan induknya. Misalkan pohon yang berbuah manis maka akan menghasilkan keturunan berupa pohon yang berbuah manis juga, dan seterusnya. Ada dua kelompok tumbuhan dengan perkembangbiakan vegetatif, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Pada proses vegetatif alami, makhluk hidup terbentuk tanpa bantuan manusia. Adapun pada vegetatif buatan, makhluk hidup baru terbentuk dengan bantuan manusia ya. Maksudnya di sini perkembangbiakan secara vegetatif adalah tanpa penyerbukan ya. Jadi dia menggunakan bagian-bagian tubuhnya, bukan dari biji. Misalnya kemarin yang vegetatif alami contohnya apa? Anak-anak masih ingat enggak? Dari tunasnya. Ya, terus akar tinggal dan sebagainya. Itu yang untuk vegetatif alami. Jadi dari bagian-bagian tubuhnya, bukan dari biji. Kalau misalkan vegetatif buatan itu dengan bantuan manusia, dengan contohnya mencangkok kemarin, apalagi anak-anak stek ya, pintar. Kita lanjut ya. Pertumbuhan tanaman. Bagian tumbuhan yang ditanam untuk memperoleh tumbuhan baru disebut alat perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat melalui biji, tunas, cangkok, dan stek. Perkembangbiakan dengan bagian tubuh tumbuhan atau tanpa melalui perkawinan disebut juga perkembangbiakan cara vegetatif. Sedangkan perkembangbiakan dengan biji disebut perkembangbiakan dengan cara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan. Anak-anak tahu enggak apa sih penyerbukan itu? Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan ke kepala putih yang mengandung sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan generatif tumbuhan terdapat pada bunga. Bentuk dan susunan bunga setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Nah, di sini ada anak-anak lihat ya, ada gambar. Di sini ada gambar bagian-bagian bunga yang seperti pada video-video sebelumnya. Ada mahkota bunga. Mahkota bunga ini biasanya warna-warni ya, ada yang warnanya merah, ada yang putih, ada yang kuning ya. Mahkota bunga. Terus ada kepala sari, benang sari. Nah, pada kepala sari ini nak, itu ada serbuk-serbuk kuning biasanya itu ya, itu namanya serbuk sari. Nah, kepala putih ini tempat jatuhnya, kalau ada serbuk sari jatuh ke kepala putih. Ya. Terus kita lihat ya. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah benang sari dan putik. Ya, bisa tahu ya benang sari dan putik ya. Benang sari merupakan alat kelamin jantan dan putik merupakan alat kelamin betina.
Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Pada kepala sari yang cukup tua terdapat kotak sari yang berisi serbuk sari. Di dalam setiap serbuk sari terdapat sel kelamin jantan atau spermatozoid. Ingat-ingat ya, kalau sel kelamin jantan pada tumbuhan namanya spermatozoid. Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Nah, di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji. Di dalam setiap bakal biji terdapat kantung lembaga yang mengandung beberapa inti. Salah satu inti itu merupakan sel kelamin betina atau sel telur atau ovum. Kita lanjut. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian, sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Apa itu pembuahan? Yaitu peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan ini namanya adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan akan tumbuh jika biji itu ditanam atau berada pada lingkungan yang cocok. Bagian tumbuhan apakah yang dapat ditanam? Bagian tubuh induk tumbuhan yang dijadikan tumbuhan baru disebut alat perkembangbiakan vegetatif. Memperbanyak tumbuhan dengan alat perkembangbiakan vegetatif disebut pembiakan vegetatif. Ada dua macam pembiakan vegetatif, yaitu pembiakan vegetatif alami dan pembiakan vegetatif buatan. Nah, macam-macam jenis susunan tulang daun. Nah, anak-anak kita lihat di samping itu ada contoh-contoh daun yang pernah anak-anak temui di sekitar anak-anak ya. Ada yang menyirip, ada yang melengkung. Nah, kita lihat. Menyirip, tulang daun jenis ini memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan. Tersusun rapi mulai dari tangkai daun hingga ujung dari helai daun. Contoh tumbuhan yang memiliki jenis tulang seperti ini adalah tulang daun jambu, mangga, dan rambutan. Melengkung, tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis melengkung. Tulang daun jenis ini dapat kita temukan pada berbagai tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Misalnya tulang daun sirih, gadung, dan genjer. Menjari, ada sampingnya ya. Nah, tanaman ini mempunyai satu tulang daun yang besar dan bentuknya seperti jari-jari tangan manusia. Misalnya, tulang daun pepaya, jarak, singkong, dan kapas. Sejajar, tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis sejajar, mulai dari pangkal daun hingga ujung daun. Tiap-tiap ujung tulang daun menyatu, biasanya bentuk daunnya panjang-panjang. Misalnya tulang daun tebu, padi, jagung, alang-alang, dan semua jenis rumput-rumputan. Nah, jenis akar pada tumbuhan. Akar serabut. Akar serabut berbentuk seperti serabut. Ukuran akar serabut relatif kecil, tumbuh di pangkal batang dan besarnya hampir sama. Akar semacam ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil, misalnya kelapa, rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hasil mencangkok. Akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan dari batang, sedangkan akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar utama. Perbedaan antara akar utama dan akar cabang sangat nyata. Jenis akar ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil, misalnya kedelai, mangga, jeruk, dan melinjo. Akar tunjang, seperti anak lihat di samping itu ada tumbuhan pandan ya. Jadi akarnya itu keluar-keluar gitu di tanah ya, tinggi-tinggi itu, seperti menunjang pohonnya itu ya. Makanya dinamakan akar tunjang. Akar penunjang adalah akar
pohon pandan dan bakau. Akar ini berguna untuk menunjang batang agar tidak rebah. Akar ini tumbuh dari bagian bawah akar ke segala arah. Nah, ini ada akar nafas. Akar nafas merupakan cabang-cabang dari akar tumbuhan tersebut. Akar tersebut tumbuh ke atas sehingga muncul di permukaan tanah atau air. Akar nafas berguna untuk keluar masuknya udara ke dalam tumbuhan, misalnya akar pohon bakau ya. Terus akar pelekat. Akar pelekat tumbuh pada buku-buku batang. Akar jenis ini dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan yang merambat atau memanjat. Contoh akar pelekat adalah akar pohon sirih. Nah, anak-anak perlu tahu bedanya akar tunjang dan akar nafas ya. Jadi, akar nafas ini bentuknya memang seperti akar tunjang, tapi lebih digunakan untuk bernafas ya. Jadi di situ muncul dari permukaan tanah atau air ya. Nah, selanjutnya tugas anak-anak LKS Muatan Bahasa Indonesia halaman 70. Ayo berkreasi. Carilah 5 contoh tumbuhan yang ada di sekitarmu, kemudian tuliskan ciri-ciri tanaman tersebut. Anak-anak tugasnya langsung dikerjakan di LKS ya. Sekian yang dapat Bu Afni sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.